Ya, pemirsa diguyur hujan lebat selama 2 hari, ribuan rumah warga di 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terendam banjir. Bahkan sebagian warga nekat menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan warga di Kabupaten Aceh Barat terpaksa harus meninggalkan rumah mereka akibat dikepung banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter setelah diguyur hujan lebat selama 2 hari. Warga nekat menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, mengingat ketinggian air terus meningkat diperparah curah hujan tinggi. Banjir yang menerjang Kabupaten Aceh Barat telah merendam ribuan rumah warga yang tersebar di 7 kecamatan. Selain itu, banjir juga melumpuhkan akses jalan dan merendam harta benda warga. Meski banjir telah merendam pemukiman warga, namun belum terlihat petugas turun ke lokasi. Seperti di Desa Pasi Masjid, Kecamatan Merebo Pahlawan, warga rela terjang banjir dengan membawa anak dan barang mereka dengan alat seadanya. Kondisinya mungkin sekarang ini air pun lagi naik nih. Mungkin ditambah dikit-dikit mungkin ditambah airnya. Karena mungkin kalau hujan semakin deras, mungkin debit air semakin meningkat nih. Sampai saat ini ketinggian banjir di rumah warga? Kalau sampai saat ini ketinggian air baru mencapai 50-40 lah. Warga berharap adanya bantuan baik evakuasi maupun tenda pengungsian, mengingat debit air semakin meningkat. Hingga Selasa malam, wilayah Kabupaten Aceh Barat masih diguyur hujan lebat dan diprediksi banjir semakin meluas. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Usai ambruk akibat tergerus luapan air sungai Jembatan Tambulilato di Bone Bolango, Gorontalo, pemerintah setempat telah memasang jembatan darurat sehingga akses transportasi di jalur Trans Sulawesi kini mulai pulih. Meski demikian, pihak kepolisian setempat tetap mengimbau pengendara tetap berhati-hati saat melintas di jembatan darurat. Pemerintah mulai membangun kembali jembatan Tambulilato, Bone Bolango, Gorontalo yang ambruk akibat tergerus luapan air sungai. Satu persatu, kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mulai melintas di jembatan darurat tersebut. Puluhan kendaraan terutama roda 4 sempat menumpuk di 2 sisi jalan, kini mulai bisa kembali melanjutkan perjalanan mereka. Jembatan darurat ini dibuat lebih kokoh dari yang sebelumnya, dan dipastikan bisa dilintasi kendaraan bertonnase besar seperti truk. Meski sudah bisa dilintasi, namun personil kepolisian Polsek Bone Raya tetap bersiaga di lokasi untuk berjaga dan memperingati para pengendara agar berhati-hati saat melintasi jembatan. Jadi kondisi terakhir jembatan yang kemarin jalan yang kemarin putus di ujung jembatan Tambulilato saat ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan, baik kendaraan tonnase sedang sampai ringan sampai sedang, ya. Ya, sifatnya masih darurat, masih dibuat lantainya pakai batang kelapa utuh. Jadi kiranya secepat mungkin dapat diperbaiki secara permanen. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengerahkan 3 alat berat ke lokasi untuk memperbaiki kerusakan agar akses transportasi dan perekonomian warga tidak terganggu. Terlebih lagi, jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Gorontalo dan Sulawesi Utara ini selalu ramai. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gaya rambut Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu kembali jadi sorotan. Rambut mantan vokalis Ungu ini diwarnai cat pirang. Kunjungan kerja selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Negara. Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu kembali menjadi sorotan. Kali ini model rambut Pasha dicat pirang sehingga menuai kontroversi. Gaya rambut Pasha dicat pirang ini diketahui saat dirinya tengah menerima tamu dari DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara dengan menggunakan seragam PNS. Video dan foto-foto ini ia unggah di akun media sosial Instagram pribadinya. Unggahan ini menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang memuji, tapi ada pula di antara mereka yang mempertanyakan warna rambut Pasha. Apakah gaya rambut dengan warna cat pirang diperbolehkan atau tidak bagi pejabat negara? Sebelumnya pada 2018, Kemendagri pernah menilai gaya rambut Pasha tidak etis sebagai kepala daerah.
Saat itu Pasha memotong rambutnya dengan gaya kuncir belakang. Kemendagri menyebut gaya berpakaian menjadi salah satu poin yang diatur dalam undang-undang. Kita ke informasi jelang Pilkada Surakarta, pemirsa, calon penantang Gibran Teguh dari jalur independen, Bagio Wahyono dan FX Suparjo alias pasangan Bajo, lolos syarat berkas dukungan untuk maju ke Pilkada Surakarta. Pasangan Bajo tinggal beberapa langkah lagi akan menjadi lawan Gibran Teguh di Pilkada Surakarta. Bakal pasangan calon Bagio Wahyono dan FX Suparjo telah menyerahkan berkas dukungan perbaikan sebanyak 21.023 ke KPU sebagai syarat bertarung di Pilkada Surakarta 2020. Setelah diperiksa KPUD, berkas dokumen dukungan pasangan Bajo dinyatakan memenuhi syarat dan diterima. Pasangan Bajo lolos ke tahap selanjutnya dan harus melewati beberapa tahap lagi sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Dari 21.063 tersebut, kami melakukan proses mengecek kelengkapan dari dokumen tersebut, yaitu sejumlah 19.551 B1 KWK persoalan perbaikan dinyatakan lengkap. Sedangkan yang tidak lengkap yaitu sejumlah 1.512 dokumen dengan jumlah persebaran 5 kecamatan. Selanjutnya adalah tahapan verifikasi administrasi yang berlangsung dari tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020. Demikian informasi yang kami sampaikan ke teman-teman jurnalis. Jika pasangan yang berprofesi sebagai penjahit dan ketua RW ini lolos tahap verifikasi administrasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, maka pasangan Bajo akan mengukir sejarah sebagai pasangan cawali dan cawawali pertama dari jalur independen di Pilkada Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyaknya warga miskin lanjut usia yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak menjadi perhatian kita semua. Salah satu program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-108 di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon adalah dengan memperbaiki rumah tidak layak huni milik seorang wanita jompo. Anggota Kodim 0623 Cilegon, Banten, bahu-membahu merenovasi rumah milik Nenek Sarfiah. Perempuan berusia 80 tahun ini tinggal seorang diri di rumah yang tak layak huni, bahkan nyaris roboh di Kelurahan Cikerai, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Nenek Sarfiah tinggal di rumah berukuran 3 x 4 meter dengan dinding bata dan triplek beratapkan asbes. Rumah Sarfiah dibangun oleh kerabatnya setelah rumahnya hangus terbakar. Rumah tak memiliki dapur dan kamar mandi. Salah satu program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-108 di Cibeber, Kota Cilegon adalah membangun rumah warga yang tak layak huni. Semoga dengan kegiatan TMMD ke-108 ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berkelanjutan. Jangan hanya cuma seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Wali di sini bisa menambah manfaat. Kata Ibu, dari kemarin udah diwawancara itu sangat senang, alhamdulillah dibantu sama TNI lah terutama. Sangat senang katanya. Banyak terima kasih dibangun ini karena apa? Waktu kemarin mah satu ya rumahnya tidak layak huni lah. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ditujukan untuk kesejahteraan warga Cilegon. Diharapkan hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi warga yang mendapatkan bantuan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jurgen Klopp menyabet gelar manajer terbaik tahun ini versi Asosiasi Manajer Liga Inggris. Informasi olahraga selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.